Itu jadi sebenarnya umroh itu syariatnya itu pada 3 putaran pertama pada tawaf itu ada lari-lari kecil, ya, sembari menunjukkan, ya, ini itu sebenarnya ini loh gua loh, mau apa loh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedang taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan taklim kita dari kitab Ahwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana alaihi salatu wassalamu yushawiru nisa'ahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajak musyawarah kepada istri-istrinya untuk hal-hal yang memang diperlukan beliau bermusyawarah dengan istrinya. Lamma faragha min qadiyatil kitabi fil Hudaybiyah qala li ashabihi qumu fanharu summahliku. Ketika selesai daripada perkara atau urusan penulisan perjanjian di Hudaybiyah, ya, Nabi berkata kepada para sahabatnya, qumu fanharu, ya, bangun, potong hewan sembelihan kalian, hewan budnah kalian. Ya, budnah tuh hewan kurban buat yang pergi haji itu namanya budnah. Hadiah, bukan budnah, hadiah. Potonglah hadiah kalian. Kalau kita kan kurban namanya atau udhiyah. Kalau yang pergi haji itu namanya haji, hadyu, al-hadyu. Potonglah hadyu kalian. Sumahlitu, kemudian cukurlah rambut kalian, pertanda bahwa kalian itu selesai dari kondisi ihram. Jadi begini, Pak. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sudah mendapatkan kesepakatan untuk pergi untuk melakukan ibadah haji. Ya, untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-6 Hijriah itu. Akan tetapi begitu beliau berangkat, ternyata orang Quraisy itu nggak siap. Orang Quraisy itu nggak siap melihat Nabi yang dulu pengikutnya cuman sedikit dari kalangan orang miskin. Ada Sayyidina Bilal bin Rabah, ada Sayyidina Sinan bin Suhaib Ar-Rumi, ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ada Sayyidina Ammar bin Yasir. Ya. Yang kesemuanya ini orang-orang miskin, kebanyakan orang-orang miskin. Beliau terusir dari Mekah, bukan terusir sih sebenarnya, beliau berangkat, nggak sampai diusir, ya, karena Nabi itu kalau sampai diusir itu penduduknya pasti dihancurin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum diusir Nabi berangkat, ya, pindah. Kemudian setelah itu 6 tahun kemudian Nabi berbondong-bondong bawa ribuan orang mau mengerjakan umroh. Mau mengerjakan umroh. Saudara tahu kenapa kalau orang umroh itu, ya, bagian ininya terbuka? Karena ini show of force, pamer kekuatan. Ya. Itu jadi sebenarnya umroh itu syariatnya itu pada 3 putaran pertama pada tawaf itu ada lari-lari kecil, begitu, ada lari-lari kecil, ya, sembari menunjukkan, ya, ini itu sebenarnya ini loh gua loh, mau apa loh, begitu, ya, sembari lari-lari kecil itu seperti parade militer loh sebenarnya itu orang Arab Quraisy nggak kuat. Masa itu, ya. Kalau sekarang tuh kadang kita lucu gitu. Udah ketahuan nih matof lantai tawaf lagi penuh. Dia lari-lari kecil berubah nyusahin orang begitu. Oke. Misalnya ngeganggu orang begitu. Kalau dulu itu
Ya, tujuan daripada itu lari-lari kecil, ya, dan menunjukkan sebagian daripada otot-otot kita ini loh. Nih orang Islam yang dulu lo usir, ini sekarang kayak begini. Itu orang Quraisy nggak kuat. Jangan tahun ini, tahun depan aja. Buatlah perjanjian bahwa tahun ini kagak bisa umroh. Itu para sahabat kecewa. Apalagi isi perjanjiannya itu, ya, itu sebagian besar dalam pandangan awam itu membuat atau merugikan orang-orang Muslim. Salah satu isi perjanjiannya begini: kalau ada orang di Madinah, ya, yang tadinya udah masuk Islam, kemudian dia murtad, harus dibalikan ke Mekah, iya kan? Ya. Jadi mesti dianterin ke Mekah, nggak boleh dilarang untuk pindah ke Mekah, mesti dibebasin. Tapi kalau ada orang Mekah yang masuk Islam, dia nggak boleh hijrah ke Madinah. Ngeberatin apa enggak? Jadi kalau ada orang murtad di Madinah, dia mau ke Mekah, biarin aja. Ya. Dan kalau ada orang di Madinah, orang di Mekah, ya, ada orang di Mekah yang masuk Islam, dia pengen hijrah di Madinah, kalau memang ketahuan hijrah ke Madinah, dia mesti dipulangin ke Mekah. Merugikan apa enggak tuh? Merugikan orang Islam. Janji Allah kan begitu, kita akan umroh kan? Iya. Kita akan masuk Mekah, melaksanakan semua manasik. Habis itu kita akan syukuran. Ayatnya bunyinya begitu kan Rasul? Iya. Begitu. Tapi di ayat itu tidak disebutkan tahunnya kapan. Ternyata bukan tahun ini, bukan tahun ke-6 Hijriah, tahun ke-7, tahun depan. Aduh, kata Sayyidina Umar. Tapi ya sam'an wa ta'atan. Tapi sebagian sahabat itu kecewa. Sebagian sahabat itu kecewa. Ya. Maka ketika Nabi perintahkan untuk memotong hewan hadiah, ya, dan untuk bercukur, ya, tanda keluar kita dari ihram. Kita nggak bisa umroh tahun ini, kita nggak bisa masuk ke haram tahun ini. Begitu. Fama qauma minhum rajulun, maka nggak ada orang satupun yang mengerjakan perintah Nabi SAW, karena masih kecewa. Apalagi dalam kasus itu ada orang yang namanya Abu Jandal, bukan Abu Janda ya, Abu Jandal. Abu Jandal itu dia itu ditangkap karena ya baru kabur dari dari Mekah. Dia masuk Islam di Mekah. Dia kabur ke Madinah, ketangkep di Madinah, ditangkep gitu. Nih, kita tangkep nih Abu Jandal, sesuai dengan poin perjanjian kita. Kalau ada orang Mekah yang masuk Islam, dia mau ngabur ke Madinah, kudu kita kembaliin ke Mekah. Nih orangnya nih. Jadi itu dia diikat seperti ini gitu. Bayangin tuh rasanya hati Rasulullah SAW, umatnya digituin gitu. Tapi perjanjian ya perjanjian. Nanti itu Abu Jandal itu, ya, Abu Jandal itu ngabur lagi dari Mekah, tapi dia nggak ke Madinah. Dia itu bikin grup di jalur-jalur perdagangan orang Quraisy. Jadi setiap ada kafilah Quraisy lewat, digarong sama dia. Akhirnya tuh dia jadi nyusahin orang Quraisy. Akhirnya poin itu tuh dibatalin. Mereka sendiri yang batal. Ini poin yang ini batal nih, biarin tuh Abu Jandal pada masuk ke Madinah, kita dagang kagak aman, cegatin mulu, dipalakin mulu sama dia. Itu artinya tuh poin-poin dari perjanjian yang kelihatannya merugikan, tapi di kemudian hari mereka sendiri yang membatalkan. Tapi pada saat poin itu diteken, mereka kecewa, para sahabat itu kecewa, sehingga ketika Nabi bilang, udah kita nggak jadi umroh tahun ini, untuk binatang-binatang potong-potongin semua, yang kita mau jadiin hadiah di sana, dia potong aja. Ya, fama qauma minhum rajul, tidak ada seorang pun dari mereka yang berdiri untuk.
Hatta qala dzalika salasa marratin, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan yang demikian 3 kali. Ya. Falamma lam yakum minhum ahadun dakhala ala Ummi Salmah. Maka ketika Nabi sallallahu ketika melihat tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengerjakan itu, Nabi udah ngomong 3 kali, maka beliau masuk ke tenda menemui Ummu Salamah. Fa dzakara laha ma laqiya minan nas. Maka beliau ceritakan kepada Ummu Salamah, Sayyidatina Ummu Salamah, tentang apa yang beliau temui dari manusia. Aduh, saya sedih nih. Ini di kejadian sebelum ini, di kejadian sebelum perjanjiannya diteken itu, di peristiwa Hudaybiyah tuh, Urwah bin Mas'ud As-Saqafi itu melihat ketaatan sahabat kepada Rasulullah SAW. Mau lihat benar. Itu kalau Nabi wudu itu kadu yang tatiluna ala wudu'i. Kalau Nabi wudu itu orang berebut memperebutkan sisa air wudu Nabi SAW. Tapi karena sebab poin-poin perjanjian di Hudaybiyah ini mengecewakan para sahabat, Nabi suruh 3 kali orang kagak kerjain perintah Nabi. Karena kecewa dia, kecewanya piye toh. Begitu. Ayatnya udah bunyi begitu. La tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminin. Kamu akan masuk ke dalam Masjidil Haram dalam keadaan aman, mengerjakan semua manasik. Habis itu kamu tahallul cukuran. Begitu. Ayatnya bunyinya seperti itu. Kok fakta di lapangan begini, kita borok-borok masuk. Kita malah suruh balik lagi. Banyak yang kecewa. Faqalat Ummu Salmah. Maka berkata Ummu Salamah, "Ya Nabi Allah, atuhibbu zalika?" Wahai Rasulullah, apakah Anda senang mendapatkan perlakuan seperti itu? Ya. Ini kecerdasan Ummu Salamah. Ukhruj la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanharu budnaka. Anda keluar, kemudian enggak usah ajak bicara siapapun dari yang hadir di luar, satu kalimat pun. Kemudian Anda sembelih, Anda punya hewan budnah, Anda punya hewan hadyu itu, ya, Anda sembelih saja, ya. Watad'u haliqaka fayahliqaka. Kemudian Anda panggil orang yang akan mencukur rambut Anda dan dia mencukur Anda. Tandanya Anda itu sudah tahallul, sudah selesai. Coba kerjakan seperti itu. Ya. Kalau disuruh kagak mau, contohin. Keluar, Anda sembelih, Anda punya hewan hewan hadyu. Kemudian setelah itu Anda bercukur. Fakharaja falam yukallim ahadan minhum hatta fa'ala dzalika. Maka Nabi SAW keluar, ya, tidak ngajak bicara seorang pun di antara mereka sampai beliau mengerjakan yang dimusyawarahkan. Nahara budnahu, beliau sembelih hewan budnah beliau. Wada'a haliqahu fahallaqahu, beliau panggil tukang cukur beliau, kemudian Nabi dicukur. Falamma ra'au dzalika, maka ketika dilihat Nabi mengerjakan seperti itu, begitu. Qamu fanaharu, maka mereka bangun. Nabi udah motong, kita kagak motong ngapain? Begitu. Wa ja'ala ba'duhum yahliqu ba'dan, ya, dan main cukur satu sama lain. Udah benar-benar dekat jadi nih, Nabi udah potong tuh. Kali tadi itu mereka masih kecewa, masih nungguin, takut ada perubahan dan lain sebagainya. Ya, karena kalau mau perang Nabi udah siap. Ya, tahun ke-6 Hijriah itu adalah tahun dimana kalau Nabi SAW mau perang itu, mau naklukin Mekah juga udah siap. Para sahabat tuh nunggu-nunggu, begitu. Kali berubah nih, aturan kita mau pergi umroh sekarang jadi perang, begitu. Ternyata enggak. Gitu. Ini dia. Jadi Nabi SAW bermusyawarah kepada istri-istrinya, ya. Dan mendapatkan solusi. Ya. Kalau kita kadang ya banyak juga di kehidupan saya, begitu, hal-hal yang selesai itu setelah saya bermusyawarah dengan istri saya. Ya, bapak-bapak pasti mengalami hal tersebut. Kalau memang bapak-bapak senang bermusyawarah, aksir minasyura, fa innaka in tusib tajid madihan, au tukhti fatu'tar. Bermusyawarahlah.
banyak-banyak musyawarah. Karena kalau hasil musyawarahnya itu tepat, kita dipuji. Atau salah, kita udah musyawarah sama istri, dan hasil musyawarah itu kita kerjakan dan ternyata berhasil, kita mendapatkan pujian dari orang-orang, si fulan memang hebat atur rumah tangganya, bla 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 bla. Atau ternyata salah, sesudah musyawarah sama istri salah, apa yang kita musyawarahkan itu dan kita kerjakan ternyata tidak berhasil, fatu'zar, kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh istri. Ya udah bang, kata apa, ini kan hasil musyawarah kita, begitu. Barangkali ini yang kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina ashabi rasulina ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.